ada informasi menegangkan dari negara Rusia melawan Ukraina dalam peperangan kali ini, guys. Mereka belum ada perdamaian tentang pertempuran selama bertahun-tahun lamanya. Bahkan semakin mencekam karena keterlibatan tentara NATO di dalamnya. Hal itu sudah diungkapkan secara terang-terangan oleh salah satu komandan pasukan khusus, Ahmad, dalam pembicaranya di media sosial. Эти бойцы готовились в Англии и в других странах блока НАТО. Dia mengatakan, Komite Markas Besar Blok NATO telah mempersiapkan diri selama lebih dari 6 bulan untuk mencoba invasi angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Kursk. Itu artinya pasukan NATO sudah siap untuk terjun langsung dan terlibat di medan peperangan untuk membantu Ukraina melawan Rusia tentunya. Kabar tersebut memang berhubungan dengan adanya berita sebelumnya ya, tentang adanya Jerman yang telah mempersilahkan Ukraina untuk menggunakan senjata jarak jauh buatannya yaitu Taurus dalam misi menyerang Rusia secara langsung. Lalu apa yang terjadi dan apakah dalam waktu dekat ini perang terbuka antara NATO melawan Rusia akan terjadi? Sangat mengkhawatirkan bagi dunia perang Rusia saat ini, ya kan? Selang beberapa hari setelah ada pengakuan dari Komandan Khusus Pasukan Ahmad tentang keterlibatan tentara NATO di Ukraina, guys, seketika itu pula pangkalan udara Rusia menjadi sasaran drone FPV yang diluncurkan dari truk kontainer yang ditempatkan di dekat fasilitas tersebut. Sejumlah pesawat pengebom strategis Tu-95, Tu-22M3, dan A-50 ternyata terkena serangan hingga terbakar, guys. Dari rekaman, salah satu drone milik Ukraina nampak viral di media sosial hingga membuat kita berpikir bagaimana bisa pertahanan Rusia itu bisa kecolongan hingga dibobol dengan mudah oleh Ukraina, ya kan? Sangat menarik untuk kita ulas dan bahas dalam adegan saat ini, guys. Kepala SBU Ukraina secara resmi menyatakan saat ini Ukraina tengah melakukan operasi khusus berskala besar untuk menghancurkan pesawat pengebom musuh di belakang Rusia. Itu artinya dari serangan yang dilakukan sudah terorganisir dengan persetujuan dari negara NATO sebelumnya, termasuk salah satunya Jerman yang mengizinkan Ukraina menyerang wilayah Rusia secara langsung, guys. Kronologi kejadian penyerangan saat itu adalah sebelum peluncuran drone dimulai. Truk kontainer pengangkut drone dibuka atau dilepas bagian atapnya. Selanjutnya, drone diluncurkan secara diam-diam, dipandu melalui komunikasi seluler atau satelit. Selanjutnya, setelah serangan menggunakan drone, truk pengangkut drone langsung diledakkan dari jarak jauh oleh tentara Ukraina. Truk kontainer yang terbakar adalah truk yang digunakan untuk meluncurkan drone yang menargetkan pangkalan udara Belaya di wilayah Irkutsk. Serangan pesawat nirawak di bandara kemungkinan dilakukan dari wilayah Finlandia dan Norwegia. Metode serangan tersebut adalah metode lama yang digunakan, yaitu truk kontainer yang berada di perbatasan tempat pesawat nirawak diluncurkan dengan misi penyerangan, guys. Wah, ini sangat menegangkan ini konfliknya, ya kan? Bahkan dari pesawat yang diandalkan oleh Rusia yang bertenaga nuklir tersebut menjadi sasaran dan hancur, guys. Setelah kejadian penyerangan tersebut, seketika itu pula Presiden Vladimir Putin langsung mengadakan pertemuan darurat Dewan Keamanan Kremlin. Respon besar Rusia kemungkinan akan terjadi dalam beberapa jam mendatang atau dalam waktu dekat ini. Bahkan untuk sementara saluran Kementerian Pertahanan Rusia mulai tidak aktif sejak pukul 13:06 waktu Moskow setelah kejadian tersebut, guys. Penyerangan terhadap pesawat berkemampuan nuklir bisa jadi dianggap penyerangan terhadap fasilitas nuklir Rusia, guys. Sehingga bisa saja Rusia akan menganggap kalau serangan tersebut adalah serangan terhadap fasilitasnya. Lalu apa yang dilakukan Rusia selanjutnya setelah serangan terhadap beberapa pesawat nuklir di pangkalan? Sangat membuat penasaran untuk kita nantikan selanjutnya, namun sangat menegangkan dan sangat mengerikan, guys. Selanjutnya, Ukraina yang mendapatkan dukungan dari negara NATO sebelumnya mulai menyerang kembali dengan cara meledakkan jembatan di wilayah Bryansk.
hingga menyebabkan kereta tergelincir dan kecelakaan. Dikabarkan dalam serangan teror tersebut 7 orang tewas dan 69 terluka kereta yang ditumpanginya. Jadi warga sipil Rusia ikut menjadi korban dari serangan ledakan jembatan di perbatasan oleh Ukraina. Nah kan semakin mencekam dan menegangkan guys. Kita tunggu saja apa yang terjadi dan bagaimana Rusia membalas serangan yang dilakukan Ukraina kali ini dengan dukungan NATO. Wah, pasti tidak kebayang ya kan? Apalagi kalau sampai menggunakan senjata nuklir. Waduh, ini pasti sangat mencekam guys. Oke, tetap semangat dan selalu sehat selalu. Banyak rezeki dan lancar aktivitas hari ini buat kalian yang sudah subscribe, sudah like, komen, dan lain sebagainya. Terima kasih.